Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas mengenai Orde Baru Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun Era Presiden Soeharto dan dampaknya terhadap keberlanjutan ekonomi di Indonesia. Sebelumnya, apa itu Repelita? Langsung saja. Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun adalah satuan perencanaan oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dilaksanakan kurun waktu 30 tahun. Program ini menerapkan pembangunan terpusat untuk ekonomi makro di Indonesia. Sebelumnya, program ini dirancang di bawah arahan Widjojo Nitisasro pada tahun 1967. Ia merupakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang disempurnakan selama kurang lebih 1 tahun. Orde Baru mulai menjalankan roda pemerintahan dengan warisan kemiskinan yang tinggi, tetapi seiring berjalannya waktu, situasi politik bisa dikendalikan dan mulai stabil kembali. Setelah itu, muncul kebijakan Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun. Repelita adalah upaya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya di Indonesia. Tujuan tiap Repelita ini tidak semuanya sama, seperti Repelita 1-4 yaitu peningkatan kesejahteraan melalui program sektoral dan regional, sedangkan Repelita 4-5 merupakan peningkatan kesejahteraan melalui program Inpres Desa Tertinggal. Namun secara umum, rencana pembangunan 5 tahun ditunjukkan untuk mempertinggi tingkat kehidupan rakyat dengan memperbesar produksi dan pendapatan dan merubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional dengan pembukaan kesempatan usaha di seluruh lapangan ekonomi dan sosial sesuai dengan asas kekeluargaan. Untuk latar belakang program ini, yang mana program ini ada pada Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, adalah periode penting dalam sejarah Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Salah satu ciri utama dari era ini adalah implementasi Rencana Pembangunan 5 Tahun atau biasa disebut Repelita yang dimulai pada tahun 1969. Repelita merupakan serangkaian rencana strategis yang dirancang untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Setiap rencana mencakup periode 5 tahun dan bertujuan untuk menciptakan landasan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi negara. Repelita pertama hingga ke-6 berfokus pada berbagai aspek pembangunan, termasuk peningkatan produksi pertanian, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui kebijakan ini, pada Orde Baru ini berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan rata-rata pertumbuhan PDB atau produk domestik bruto sekitar 7% per tahun pada puncaknya. Program-program ini juga mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup banyak bagi warga negara Indonesia. Namun di balik keberhasilan tersebut, kebijakan Orde Baru juga menyisakan sejumlah permasalahan. Salah satunya seperti sistem pemerintahan yang otoriter, korupsi yang merajalela, serta kebijakan ekonomi yang terkadang tidak berkelanjutan, menimbulkan berbagai dampak negatif jangka panjang, ketergantungan pada utang luar negeri, dan eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan menjadi beberapa masalah yang muncul. Lalu, krisis moneter Asia pada tahun 1997 sampai 1998 mengungkap kerentanan ekonomi Indonesia yang kemudian memicu runtuhnya Orde Baru dan berakhirnya kepemimpinan Soeharto. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dampak Repelita terhadap keberlanjutan ekonomi di Indonesia. Evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek positif dari pembangunan yang dicapai, tetapi juga mempertimbangkan dampak negatif yang muncul akibat kebijakan tersebut. Analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sih strategi pembangunan Orde Baru ini membentuk kondisi ekonomi Indonesia saat ini dan tantangan yang dihadapinya dalam menjaga keberlanjutan ekonomi. Dengan memahami latar belakang ini, kita dapat mengevaluasi berbagai kebijakan yang diterapkan pada zaman dulu gitu dengan lebih baik dan mengambil pelajaran untuk perencanaan pembangunan yang efektif dan berlanjutan untuk di masa depan. Penjelasan Repelita 1.
dari 1969 sampai 1974. Yang mana Repelita 1 ini merupakan upaya awal Orde Baru untuk membangun kembali ekonomi Indonesia setelah periode ketidakstabilan pada masa Orde Lama atau pada zaman Soekarno. Fokus utama Repelita 1 adalah pada sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia pada saat itu, serta pembangunan infrastruktur dasar yang diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi. Tujuan dari Repelita 1 salah satunya yaitu meningkatkan produksi pangan, khususnya beras, untuk mencapai swasembada pangan. Lalu selanjutnya memperbaiki kondisi infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya mengembangkan industri ringan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Pencapaian yang signifikan termasuk peningkatan produksi beras melalui program bimbingan massal atau BIMAS, pembangunan proyek-proyek besar seperti jembatan Ampera yang ada di Palembang, dan perluasan jaringan irigasi di berbagai daerah di seluruh wilayah Nusantara. Lalu penurunan tingkat inflasi yang semula sangat tinggi pada tahun 1966 yang mencapai kurang lebih 600% pada saat itu, karena pada zaman itu presiden pertama melakukan program Ganevo untuk tandingan pekan olahraga di Asia Tenggara yang mana mencapai stabilitas yang lebih baik pada akhir Repelita 1. Yakni Repelita 2 dari tahun 1974 sampai 1979, yang mana Repelita 2 ini melanjutkan fokus pada sektor pertanian, namun mulai memperluas perhatian ke sektor industri. Tujuan utama adalah menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan atau infrastruktur. Beberapa tujuan dan prioritas Repelita 1 meliputi meningkatkan hasil pertanian dan memperluas industri pengolahan hasil pertanian, meningkatkan infrastruktur dasar dan fasilitas umum, termasuk listrik, air bersih, dan yang lainnya. Mendorong industrialisasi dengan membangun industri dasar seperti pupuk, semen, baja, besi, dan yang lainnya. Pencapaian yang signifikan dari Repelita 2 ini ada beberapa capaian, yaitu peningkatan kapasitas produksi pabrik pupuk urea yang biasa digunakan di persawahan dan semen untuk pembangunan. Lalu pengembangan kawasan industri di berbagai daerah. Selanjutnya perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembahasan selanjutnya mengenai Repelita 3 dari tahun 1979 sampai 1984. Repelita 3 ini menandai transisi lebih lanjut ke arah industrialisasi dan diversifikasi ekonomi. Fokus pada pembangunan sektor industri yang lebih intensif, sementara tetap menjaga pembangunan di sektor pertanian. Tujuan utama Repelita 3 ini adalah mempercepat proses industrialisasi dengan menekankan pada pengembangan industri hulu dan hilir, lalu meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor pertanian, lalu memperluas pembangunan infrastruktur termasuk transportasi, jalan, energi, hasil tambang, telekomunikasi, dan yang lainnya untuk memudahkan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Lalu ada beberapa capaian Repelita 3 yang mana meliputi pembangunan dan perluasan industri berat seperti petrokimia dan baja. Pada saat itu petrokimia dan baja itu sangat pesat sekali dari tahun-tahun sebelumnya dan menjadi industri yang besar di Indonesia. Lalu peningkatan produktivitas pertanian dengan teknologi baru dan pengembangan varietas yang unggul. Lalu selanjutnya pengembangan jaringan jalan raya dan pelabuhan yang lebih baik untuk mendukung distribusi barang dan jasa. Jadi tidak difokuskan hanya di bagian Jawa, dan bagian Jawa juga tidak bagian utara saja, jadi di bagian selatan Jawa, lalu di pulau-pulau lain tentunya yang lebih merata dan lebih adil untuk bagi semua kalangan, baik itu di pulau manapun, semuanya mendapatkan jaringan jalan raya yang sangat bagus pada Repelita 3 ini.
Repelita 4 tahun 1984 sampai 1989, konsolidasi hasil pembangunan sebelumnya itu fokus pada perbaikan dan penguatan fondasi pembangunan yang telah dibangun pada repelita-repelita sebelumnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur dan ekonomi dan sosial seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, peningkatan produktivitas sektor pertanian beserta industri. Kemudian peningkatan daya saing industri dan pengembangan teknologi itu pengembangan industri yang berorientasi ekspor untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Penerapan teknologi maju dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Penelitian dan pengembangan di bidang teknologi untuk menciptakan inovasi dan peningkatan nilai tambah. Pembangunan pabrik-pabrik baru dan modernisasi industri yang sudah ada. Repelita 5 tahun 1989 sampai 1994, pembangunan ekonomi yang lebih merata, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau-pulau besar maupun kawasan timur Indonesia, pengembangan wilayah-wilayah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas investasi, peningkatan kesempatan kerja di daerah-daerah untuk mengurangi urbanisasi berlebihan, pemberdayaan masyarakat lokal dalam proses pembangunan, fokus pada kesenjangan regional dan pengentasan kemiskinan, program-program khusus untuk mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal, penyediaan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, pengembangan usaha kecil dan menengah di daerah-daerah untuk menciptakan lapangan kerja baru, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan lingkungan dan infrastruktur dasar. Dampak positif Repelita, pertumbuhan ekonomi yang signifikan selama periode Repelita, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dengan rata-rata pertumbuhan PDB di atas 6% per tahun. Pertumbuhan ekonomi ini mendorong peningkatan pendapatan nasional sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya. Pengembangan sektor industri, pertanian, dan jasa turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. Pembangunan infrastruktur yang pesat, Repelita memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, dan fasilitas publik lainnya. Infrastruktur yang memadai memfasilitasi aktivitas ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung mobilitas penduduk. Pembangunan infrastruktur juga berkontribusi pada pengembangan wilayah-wilayah baru dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Peningkatan taraf hidup di masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur berkontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Program-program seperti pembangunan perumahan, penyediaan air bersih, listrik, dan fasilitas kesehatan turut meningkat kualitas hidup daya masyarakat. Kebijakan pembangunan juga difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan melalui program-program pengembangan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi. Dampak negatif Repelita, ketergantungan pada bantuan luar negeri dan investasi asing. Pelaksanaan Repelita bergantung pada bantuan luar negeri dan investasi asing yang signifikan, terutama dalam bentuk pinjaman dan modal. Ketergantungan ini dapat menimbulkan risiko utang luar negeri yang tinggi dan mengurangi kemandirian ekonomi nasional. Investasi asing juga dapat mengancam keberlangsungan industri lokal yang kurang kompetitif. Ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, pembangunan cenderung terpusat di wilayah perkotaan dan di daerah-daerah tertentu, sementara wilayah pedesaan dan daerah terpencil kurang mendapat perhatian. Hal ini menyebabkan kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan yang semakin melebar antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kesenjangan ini dapat memicu masalah sosial seperti urbanisasi berlebihan, kemiskinan di pedesaan, dan ketimpangan akses terhadap layanan publik. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi cepat, terjadi eksploitasi sumber daya alam seperti hutan, tambang, dan lahan pertanian yang berlebihan dan tidak terkendali. Hal ini berdampak pada kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran udara dan air, serta degradasi lahan yang parah. Kerusakan lingkungan dapat mengancam keberlanjutan pembangunan dan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, dapat diperlukan kebijakan dan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, seperti penguatan kapasitas industri lokal, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, dan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Penjelasan mengenai Repelita dari Repelita 1 sampai Repelita yang terakhir telah selesai. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai simpulan program Repelita pada zaman Orde Baru ini. Program Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun pada zaman Orde Baru merupakan tonggak penting dalam sejarah pembangunan ekonomi di Indonesia. Program ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang terencana dan terukur. Ada beberapa keberhasilan dari Repelita ini, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Selama periode Repelita, Indonesia mencatat
pertumbuhan ekonomi yang impresif dengan rata-rata pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB sekitar 7% per tahun pada puncaknya. Ini kontribusi yang mana pada peningkatan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat. Lalu swasembada pangan. Salah satu pencapaian terbesar adalah keberhasilan dalam mencapai swasembada pangan beras. Khususnya pada awal 1980-an melalui program intensifikasi pertanian seperti BIMAS atau bimbingan massal. Selanjutnya pembangunan infrastruktur. Program Repelita ini mendorong pembangunan infrastruktur yang sangat masif, pembangunan jalan, baik itu jalan biasa atau jalan raya, lalu ada jembatan, pelabuhan, irigasi, dan yang lainnya. Jadi infrastruktur pada zaman itu dengan adanya Repelita menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Lalu industri dan diversifikasi ekonomi. Fokus pada industrialisasi terutama pada Repelita 2 dan 3 yang mana fokus sekali membangun industrialisasi di Indonesia yang mana membantu mendiversifikasi ekonomi Indonesia dari ketergantungan pada sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Lalu peningkatan kualitas hidup, pembangunan di sektor kesehatan dan pendidikan selama periode Repelita telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang sangat merata dan semua orang bisa mengaksesnya secara langsung. Adapun tantangan dan kelemahannya yang mana salah satunya ketergantungan pada utang luar negeri, pembiayaan pembangunan yang intensif seringkali mengandalkan utang luar negeri yang pada akhirnya meningkatkan beban utang nasional dan menimbulkan kerentanan terhadap krisis ekonomi. Lalu korupsi dan inefisiensi yang mana meskipun pada pertumbuhan ekonomi praktik korupsi yang sangat merajalela khususnya di pusat dan inefisiensi dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan mengurangi efektivitas banyak inisiatif dari Repelita ini. Ketimpangan ekonomi pembangunan yang tidak merata menyebabkan ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan, daerah barat dan daerah timur, lalu dari antara pulau-pulau di Indonesia. Dan juga dampak dari lingkungan itu sendiri, pembangunan yang intensif terutama di sektor industri dan infrastruktur sering kali mengabaikan dampak lingkungan yang menyebabkan degradasi lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Repelita ini berhasil membawa perubahan besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, kualitas hidup masyarakat. Namun keberhasilan tersebut juga diiringi oleh berbagai tantangan dan kelemahan seperti ketergantungan pada utang luar negeri, praktik korupsi, ketimpangan, dan yang lainnya. Repelita memberikan pelajaran yang berharga untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif di masa depan, khususnya di negara Indonesia.